Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal tertarik datangkan playmaker milik Frankfurt. Media Jerman, Bild, melaporkan bahwa Arsenal tengah memantau playmaker milik Eintracht Frankfurt, Jesper Lindstrom. Sang pemain di musim ini tampil cukup mengesankan di mana ia telah mencetak 3 gol dalam 10 pertandingan terakhir. WhoScored mencatat rata-rata dirinya melakukan 0,7 tackle dan 1,2 tembakan per 90 menit di Bundesliga. Kontraknya saat ini bersama Frankfurt akan berakhir pada musim panas 2026. Oleh karena itu, Arsenal harus membuat tawaran yang cukup besar jika mereka serius ingin membawa Lindstrom ke Emirates Stadium pada Januari nanti atau musim panas tahun depan. Pemain asal Denmark itu sendiri mampu bermain di beberapa posisi, terutama di posisi nomor 10. Akan tetapi, Lindstrom juga mampu bermain sebagai second striker dan juga di posisi sayap kiri sama seperti Emil Smith-Rowe. Kontrak baru Saliba akan segera selesai. William Saliba bergabung dengan Arsenal sejak 2019 lalu, tetapi dirinya menghabiskan 2 musim sebagai pemain pinjaman di Prancis. Setelah kembali ke Arsenal, dirinya langsung membuktikan kualitasnya sebagai bek tengah tangguh di musim ini. Total, Saliba telah menyumbang 2 gol untuk Arsenal di Premier League. Bicara tentang masa depan sang pemain, mantan pemain Arsenal, Kevin Campbell, memberikan tanggapan soal kontrak baru yang akan diselesaikan Arsenal dan pihak Saliba. Ada kontrak baru yang akan diselesaikan. Semakin cepat penggemar Arsenal melihat itu, semakin baik. Banyak permainan bagus dimulai dari belakang dengan Arsenal. Umpan dan ketenangan Saliba pada bola membuat perbedaan seperti itu. Itu benar-benar terjadi, ujar Campbell kepada Football Insider. Gabriel Jesus masih striker utama Brazil. Gabriel Jesus menjadi salah satu striker terbaik di Premier League saat ini. Jesus juga telah mencetak 4 gol untuk Arsenal di Premier League. Dirinya juga menjadi pemain yang sering dipanggil untuk masuk ke dalam skuad Brazil. Namun, untuk pertandingan persahabatan melawan Ghana dan Tunisia, Jesus tidak dipanggil Tite dengan alasan untuk menjaga stabilitas timnya. Keputusan Tite pun mendapat banyak komentar dari berbagai pihak dan menganggap jika sang pelatih tak butuh lagi dengan jasa Gabriel Jesus. Namun, jurnalis UOL Rodrigo Coutinho menegaskan bahwa Jesus masih pemain utama Brazil. Fakta bahwa dia tidak dipanggil ke pertandingan persahabatan melawan Ghana dan Tunisia minggu ini menjadi konfirmasi bahwa Tite sekali lagi percaya pada kinerja yang mungkin dimiliki mantan striker Palmeiras di Piala Dunia. Tidak perlu mengujinya atau memulihkan kepercayaan dirinya dengan jersey kuning, ujar Rodrigo. Ramsey tidak paham alasan Arsenal melepasnya. Aaron Ramsey sempat membela Arsenal selama 11 tahun sebelum akhirnya hengkang ke Juventus pada 2019 lalu secara gratis. Transfer ini cukup mengejutkan, sebab saat itu Ramsey masih dianggap sebagai salah satu pemain penting Arsenal. Menariknya, Ramsey sendiri mengaku tak tahu alasan Arsenal melepasnya. Saya menyetujui kontrak yang mereka tawarkan. Namun, situasi kemudian menjadi hening dalam beberapa pekan. Saya bicara dengan agen saya. Mari melakukannya. Tapi tiba-tiba tawaran kontrak itu tidak lagi ada, ujar Ramsey kepada The Times. Kepergian Aaron Ramsey terjadi di era kepelatihan Unai Emery sebelum kedatangan Mikel Arteta. Emery sendiri memang tengah mencoba melakukan perubahan besar. Akan tetapi, tidak ada yang menyangka jika Ramsey yang akan menjadi salah satu korbannya. Tielemans hanya tunggu proyek yang tepat. Gelandang Leicester City, Youri Tielemans, buka-bukaan terkait situasi kontraknya. Sang gelandang tak menampik bahwa dirinya berpotensi hengkang dari Leicester City di bursa transfer yang akan datang. Namun Tielemans menegaskan bahwa ia hanya akan pindah ke klub yang ia rasa punya prospek yang bagus untuk karirnya.
Saya tidak mau bicara terlalu banyak mengenai situasi kontrak saya saat ini. Saya hanya akan pergi dari Leicester jika saya mendapatkan proyek yang tepat. Ujar Tielemans dikutip dari Manchester Evening News. Arsenal adalah salah satu klub yang tertarik dan dirasa paling membutuhkan jasa Tielemans untuk mengisi lini tengah Arsenal. Hal ini tak lepas dari Thomas Partey dan Mohamed Elneny yang kerap di-backup cedera panjang sehingga bisa mengganggu konsisten tim di Premier League maupun Liga Eropa. Arsenal kembali hidupkan minat pada Manuel Locatelli. Arsenal menjadi salah satu klub yang mampu tampil cukup baik dan konsisten di musim ini, di mana mereka baru 1 kali kalah dan menempati posisi teratas klasemen sementara Premier League. Meski begitu, Arteta masih belum puas dengan kondisi skuadnya saat ini, di mana Arsenal diklaim sudah mengincar beberapa nama pemain. Calcio Mercato melaporkan bahwa Arsenal kembali mempertimbangkan untuk merekrut Manuel Locatelli yang sebelumnya gagal mereka datangkan setelah kalah dari Juventus. Peluang Locatelli untuk bergabung dengan Arsenal cukup terbuka. Pasalnya, sang pemain disebut sudah mulai mempertimbangkan masa depannya di Turin dan enggan terus dijadikan pemain pelapis. Locatelli sendiri bergabung ke Juventus pada musim panas 2021 dengan status pinjaman selama 2 musim. Juventus baru akan mempermanenkan transfernya di musim panas 2024. Selama membela Juve, Locatelli sudah tampil dalam 49 pertandingan dengan koleksi 3 gol dan 5 assist. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!